Bahas. Buatannya. Jadi begitu. Jadi energi tubuh itu mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku atau motivasi. Kalau ingin baik, berkumpullah dengan orang-orang baik, karena energinya itu baik. Kalau ingin jadi orang yang dermawan, kumpullah dengan orang-orang yang dermawan. Insya Allah menjadi kebenaran dermawan. Kalau ingin jadi positif, berkumpullah dengan orang-orang positif. Kalau ingin punya gaya hidup orang kaya, paling tidak mindset kita harus sering berkumpul dengan orang kaya. Karena lingkungan itu mempengaruhi, mindset itu mempengaruhi. Nah, karena itu panjenengan kalau ingin hebat ya harus berkumpul dengan orang-orang hebat. Karena itu tombol hati itu salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, ya kan? Orang-orang soleh itu kalau kita kumpul dengan ulama itu loh bau parfum ya, sudah. Terus kumpul-kumpul ya. Saya biar tidak tekan spesinya, ya tarik nafas dulu ya. Olahraga dulu. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, tarik nafas. Tahan di diafragma, buang sekali lagi. 1, 2, 3, 4, tarik nafas. 5, 6, 7, 8, tahan. Buang pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Dengarkan ya, spesinya. Dengarkan. Semakin lama nanti semakin menarik, ya. Semakin lama semakin menarik. Panjenengan berbahagia, tidak tekan. Di rumah ditinggal dulu, ya. Di rumah-rumah, ya. Ditinggal dulu. Sekarang fokus sugestinya adalah semakin lama semakin menyenangkan, semakin bahagia. Sekali lagi, semakin lama semakin menyenangkan, semakin fokus ya. Jangan pikir di rumah deh. Ditinggal dulu, bapak-bapaknya ditinggal, anak-anaknya dulu ditinggal. Sebentar, oke? Begitu. Jadi energi psikologi itu seperti itu. Jadi energi psikologi itu adalah pengetahuan perasaan, perilaku, dan motivasi. Ada namanya magnetisme mesmerism. Magnetisme mesmerism sebenarnya adalah teori hipnosis kuno. Magnetisme mesmerism. Jadi orang-orang Itali dulu, orang-orang Itali, panjenengan saya kasih tahu. Ketika menyembuhkan penyakit, sebelum ada pendekatan modern, mereka itu cara menyembuhkan penyakit dengan energi. Ada namanya magnetisme mesmerism. Kalau orang itu pengen sehat, jadi disalurkan energinya. Pernah melihat panjenengan film-film kolosal dulu kan? Tidak. Jadi kalau misalnya kena tusuk, pedang atau kena apa, itu disalurkan energi saja sama gurunya, terus kemudian menjadi sembuh. Dan itu nyata. Namanya magnetisme mesmerism. Magnetisme mesmerism itu ada daya tarik menarik antara kita dengan energi. Ya. Kalau kita baik, maka yang datang adalah energinya yang baik. Kalau kita punya keyakinan buruk, terus kemudian berpikir yang buruk-buruk, maka yang datang adalah yang buruk-buruk. Karena itu kita tidak boleh ana intabani abdi dalam bahasa agama. Saya bersama sangkaan hambaku. Kalau dia menyangka baik, maka dia baik. Kalau dia yakin sukses, dia sukses. Tetapi kalau sudah mindsetnya blocking mental, aku keturunan orang melarat, entah aku melarat, misalnya. Aku melarat, ini blocking mental, terus kemudian produknya akan melarat betul. Kenapa? Karena mindset. Sukses itu adalah mindset. Sukses itu adalah mindset. Kalau panjenengan pengen bahagia, mindsetnya harus bahagia dong. Ya. Kalau panjenengan pengen apapun itu mindsetnya saja diatur. Selama ini kan mindset. Panjenengan kenapa sedih? Karena bahagianya ikut orang lain. Mindsetnya kan bahagianya ikut orang lain. Karena di dalam mindset umum, bahagia itu harus punya mobil mewah, harus punya rumah mewah, harus punya gaji tinggi, harus punya jabatan tinggi. Ternyata tidak juga. Yang datang ke klinik tempat saya itu justru yang kaya itu yang datang ke tempat saya. Kenapa? Duit dia tidak mikir, jabatan dia punya. Kenapa dia tidak bahagia? Karena tidak ada korelasi antara bahagia itu dengan jabatan, dengan kekayaan. Tidak ada korelasinya. Jadi lihat ya, orang-orang kampung itu, orang-orang desa itu, orang-orang desa. Bahagia ini sederhana. Waktunya ke sawah, waktunya sholat, waktunya pulang, waktunya istirahat, waktunya ngerujak, ngerujak bareng-bareng. Waktunya ke pos kamling malam-malam setelah sholat isya datang ke pos kamling ngobrol 1, 2, 3. Bahagia panjang umur sehat selalu dan tidak ada penyakit berat seperti orang kota. Kenapa? Karena sederhana bahagia itu. Panjenengan selama ini bahagianya ikut orang lain, jadi dia ruwet pikirannya itu kuat. Oke. Makanya kalau bisa nanti mindsetnya, kalau ingin jadi pendidik, mindsetnya harus ditanamkan, diinternalisasi dalam diri. Ya Allah jadikanlah saya pendidik yang baik. Karena ketika panjenengan sudah mindset energinya baik, sehingga adik-adik nanti tertular energinya yang baik-baik. Jangan sampai nanti setengah hati.
Karena apa? Kalau menurut saya, abah saya itu pengasuh abah saya itu tidak pernah digaji. Tetapi banyak anaknya orang yang kemudian paham agama, pintar membaca Al-Quran dan yang lain-lain itu dari rumah. Terus kemudian tidak pernah mengeluh saya dapat gaji berapa, tidak pernah mengeluh. Karena apa? Karena dia yakin ketika saya memberi pasti nanti suatu saat akan menang. Dan anak-anaknya tidak ada yang tidak keren, Ya salah satunya adalah saya. Karena itu menjadi penting. Makanya panjenengan segala sesuatu yang kita lakukan kembali kepada diri kita sendiri. Itu dalam mindsetnya harus dirubah. Man amila shalihan falinafsi, wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Nanti turun ke diri. Kalau dia melakukan keburukan, hati-hati keburukan itu nanti untuk dirinya sendiri. Dan itu turunan nanti akan turun. Biasanya kalau bangga kita ahlul Quran, anaknya menjadi ahlul Quran. Ya. Terus kemudian ya tahlus binikmah, sekedar tahlus binikmah. Bangga saya dulu kiai gitu. Meskipun saya tidak mondok, ya ngerti hadis, ngerti Al-Quran gitu. Akhirnya oleh sebagian orang malam saya disebut ustaz, tapi saya nggak merasa itu. Ya, terus kemudian ini akan menjadi penting. Karena itu lakukan yang terbaik, menjadi tradisi orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang hebat itu adalah dia punya tempat di satu titik untuk menanam, di tempat yang lain untuk menuai. Karena itu orang-orang kaya itu biasanya dia dermawan pada satu titik, dermawan ngasih, tapi bisnisnya lancar. Karena apa? Ya ada hukum sebab akibat. Kalau dia pernah menabung, Pak Jan pernah nabung apa sekarang? Pertanyaannya, ya kalau pengen kaya sering memberi dan harus ada tempat untuk memberi. Di satu sisi adalah tempat untuk menuai. Dan ternyata itu saya rasakan sekarang. Karena itu ini adalah menjadi penting bagi panjenengan. Udahlah, lakukan semampu panjenengan, yang berikan yang terbaik, insya Allah nanti akan mendapat yang terbaik. Kalau panjenengan melakukan setengah-setengah, mindsetnya juga tidak fokus, ya sudah. Nanti jangan salahkan. Kalau anaknya biasa-biasa saja. Karena apa? Prinsip barokahnya tidak ada yang istimewa. Bangga kita dulu, kenapa barokah itu penting? Karena sudahlah. Kalau orang tuanya itu orangnya dermawan, anak-anaknya akan menjadi dermawan. Kalau orang tuanya dulu pernah jadi militer, saya yakin nanti anak cucunya ada yang jadi militer. Pasti itu, karena darah itu turun. Kalau misalnya nanti dulu bangganya dulu biasa sudah di pemerintahan atau ASN, sudahlah ujiannya salah-salah, nanti pasti ada yang jadi ASN. Ayo panjenengan sekarang harus menanam dan berikan yang terbaik biar nanti anak cucu kita menuai yang terbaik. Paham ya? Ini pertama. Apa sih fakta energi psikologi itu? Ketidakseimbangan kimia di dalam tubuh ikut berpengaruh dalam menimbulkan berbagai gangguan mental seperti stres, depresi, dan ya. Biokimia itu contoh. Panjenengan bisa merasakan biokimia tidak? Di dalam tubuh itu ada biokimia bisa merasakan tidak? Contoh ketika panjenengan cemas, detak jantung sudah mulai meningkat. Terus kemudian sudah mulai nervous, grogi. Berbicara di depan itu sudah bingung, sudah tidak tahu. Ketika apa yang dipelajari menjadi lupa di depan. Ini biokimia ini. Atau ketika ujian dan ujiannya tidak lagi ujian tulis, tapi ujiannya adalah ujian tatap muka atau wawancara. Ketika ditanya, panjenengan sudah lupa semua, tidak bisa menjawab pertanyaan yang menguji kita. Kenapa? Itu adalah biokimia. Udahlah, itu kalau panjenengan tidak bisa merasakan. Jatuh cinta itu biokimia, tidak ada rasanya kan? Jatuh cinta. Atau ketika panjenengan benci sama seseorang, biokimia itu ada rasanya, tidak enak juga. Ketika panjenengan ketemu dengan orang, itu biokimia. Karena itu psikiater atau sebagian psikolog memberikan obat antidepresan ya, untuk penderita depresi atau pecandu narkoba. Ya, dengan mengkonsumsi ekstasi dan yang lain-lain agar memunculkan efek plak atau bahagia. Misalnya ini untuk kasus-kasus berat ya. Untuk kasus-kasus berat itu biasanya psikiater memberikan medikamentosa, memberikan resep agar panjenengan itu nanti ya, hilang sarafnya dikondisikan sehingga sakit giginya hilang, terus kemudian meriangnya juga menjadi hilang, terus kemudian dan sakit-sakit yang lain itu menjadi hilang, tergantikan karena pengkondisian saraf yang ada di dalam otak kita. Ada namanya neuropsikologis itu bahkan sebenarnya begini, tapi saya tidak setuju. Semua perasaan atau suasana hati negatif maupun positif itu dapat direkayasa dengan cara tinggi. Karena itu sebenarnya untuk bahagia itu gampang sebenarnya. Panjenengan mungkin aja berekstasi, bahagia sudah. Makanya atau misalnya gampang saja.
Kalau misalnya punya ganja, panjenengan stres berat. Terus kemudian mengkonsumsi ganja, akhirnya menjadi tidak stres. Kenapa? Karena ada efek fly. Tetapi ini merusak, dan kalau terus-menerus dilakukan kita menjadi tidak lagi sensitif. Bahagia beneran apa bahagia-bahagia ini? Jangan-jangan bahagia yang diciptakan bukan bahagia sebagai anugerah. Oke. Selanjutnya, telah ada banyak bukti ilmiah ya, yang menunjukkan bahwa gangguan energi tubuh ternyata juga berperan besar dalam menimbulkan gangguan emosi. Karena itu panjenengan harus mood. Kalau tidak ada mood, menjadi tidak enak. Jadi termasuk nanti dalam hipnosis, panjenengan harus punya mood menghipnosis. Ada punya niat yang untuk melakukan hipnosis. Kalau tidak ya tidak bisa. Karena innamal a'malu binniyat, semuanya itu tergantung pada ini. Intervensi pada sistem energi tubuh ya dapat mengubah kondisi kimia di otak. Yang selanjutnya akan mengubah kondisi mood individu. Jadi mood itu harus kondisikan. Mindset. Jadi bahagia kita berbeda dengan bahagianya orang lain. Bisa jadi panjenengan yang hadir pada saat ini konsep bahagia ini berbeda-beda. Hari ini berbeda ini. Bahagianya yang satu misalnya punya konsep bahagia. Ya Allah, saya bahagia kalau hari ini saya piknik. Saya bahagia. Ya Allah, saya bahagia kalau hari ini saya bisa memenuhi kebutuhan anak saya. Ya Allah, saya menjadi bahagia hari ini kalau saya istirahat total, nggak perlu ikut hypnotizing. Konsep bahagianya beda-beda. Atau misalnya, panjenengan guru, sudah menikah belum? Belum. Betul. Konsep bahagianya adalah dia harus menikah. Konsep bahagia. Jadi masing-masing kita itu adalah punya konsep bahagia yang berbeda-beda. Ya. Dan Einstein menyebutkan bahwa setiap atom dalam setiap benda mengandung energi. Ada. Setiap kita itu mengandung energi. Makanya nanti ada namanya vibrasi dan energi. Terus kemudian ada insting. Terus kemudian ada namanya feeling. Ada namanya apa lagi? Ada namanya insting, ada namanya feeling. Ada namanya habit, ada namanya motivasi, ada namanya drive. Itu berbeda-beda. Jadi kalau kita jatuh cinta sama seseorang, pada pandangan pertama apa namanya? Itu drive saja, dorongan untuk mencipta. Tetapi satu hari, dua hari kok hilang cintanya. Karena motivasinya tidak lagi ke sana sudah. Karena ada yang lain yang lebih keren, yang lebih bagus. Nah itu beda antara motivasi, drive, habit, karakter itu berbeda-beda. Setiap sel dan organ dalam tubuh individu memiliki energi elektromagnetik yang disebut chi atau prana. Makanya ada namanya cakra, ada namanya aura, ada namanya cakra, ada namanya aura. Ternyata setiap panjenengan itu sudah saya baca ya, cakranya yang serius, yang setengah serius itu kelihatan. Yang masih ambigu kelihatan. Itu cakra itu bisa dilihat. Nah, dan semuanya itu dikendalikan oleh pikiran. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi kita belajar. Tapi saat pikiran manusia, ini adalah basic dasar panjenengan nanti harus mengerti hipnosis. Orang itu ingin kita kendalikan itu bisa kok dengan pikiran. Ada namanya conscious mind. Alam sadar. Ada subconscious mind, alam bawah sadar. Ada supramental mind, ada subliminal mind, ada subcausal mind. Nanti saya ulangi lagi di sesi hipnosis. Otak itu memproduksi 60.000 pikiran setiap hari. Hati-hati, kalau panjenengan punya pikiran gagal, sekali saja akan terduplikasi menjadi 60.000 kali gagal. Ya, oke. Medan elektromagnetik jantung itu 5.000 kali lipat lebih besar dari otak. Kalau itu feeling atau apa ya, bahasa rasa, perasaan atau hati, kekuatannya jauh lebih kuat 5.000 kali daripada pikiran kita. Makanya panjenengan kan tidak diperbolehkan berkeyakinan yang tidak baik, meyakini yang tidak baik, melakukan yang tidak baik, akan kembali kepada diri sendiri hati-hati. Makanya jangan sampai kita itu punya pikiran yang tidak baik. Punya pikiran tidak baik sekali saja, atau pikirannya licik, atau pikirannya apa? Fitnah, gibah, ya sudah 60.000 kali. Dan itu terinternalisasi dalam diri kita. Auranya akhirnya terbentuk, itu auranya buruk. Karena apa? Karena pikirannya didominasi oleh pikiran-pikiran buruk. Kalau panjenengan nanti ingin dicintai oleh siswa, panjenengan ya harus dikendalikan ini. Sudah sebelum datang sudah tidak mood, ya pikirannya tidak mood, siswanya tidak mood, yang dimarahin siswanya. Ya, menjadi tidak adil. Padahal itu energi itu adalah mengambil dari panjenengan. Tetapi daya perasaan, feeling itu jauh lebih kuat daripada pikiran. Karena itu sebagai ibu-ibu kan tidak boleh meyakini yang baik-baik.
anak saya jangan-jangan begini, anak saya jangan-jangan begini. Tidak boleh. Karena apa? 60.000 dikali 5.000 berapa betul? Karena itu feeling itu luar biasa kekuatannya. Karena itu panjenengan tidak boleh berkeyakinan tidak. Oke, ini realitas. Panjenengan nasib, ya nasib itu adalah kumpulan dari karakter. Nasib. Paham ya? Karakternya orang baik, karakternya mindsetnya karakter orang hebat, karakter orang sukses atau tidak. Kalau karakternya kerdil, ya sudah jadi kerdil. Nasib itu dipengaruhi oleh karakter. Karakter itu dipengaruhi oleh kebiasaan. Kebiasaan itu dipengaruhi oleh tindakan. Tindakan itu dipengaruhi oleh pikiran. Pikiran itu dipengaruhi oleh perasaan. Perasaan itu, siapa yang mengontrol perasaan itu adalah nilai spiritual. Siapa yang punya spiritual adalah zat yang maha spiritual. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata yang paling berpengaruh terhadap diri kita, sukses atau tidak, itu pikiran kita dan perasaan kita. Hati-hati tuh, pikiran dan perasaan. Hati-hati. Nah, atau begini, kalau kita pakai rumusnya atom ya, benda yang di sekitar kita itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari molekul. Nah, belajar nggak kimia fisika kuantum? Ya, molekul itu hakikatnya kumpulan dari atom. Atom itu adalah kumpulan dari partikel. Partikel itu adalah kumpulan dari kuanta. Kuanta itu adalah kumpulan dari energi vibrasi. Energi vibrasi siapa? Dari super energi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata siklus manusia yang mikro dan global dunia ini yang mikro itu ditentukan oleh kuanta dan super energi. Yang ada dalam diri seseorang itu adalah pikiran dan perasaan. Makanya ada. Benda yang kita lihat ini pada hakikatnya tidak ada. Ini adalah kumpulan partikel-partikel saja. Ayo. Siapa yang menentukan dalam diri kita itu sukses atau tidaknya? Panjenengan nanti mandi atau tidak ketika nanti melakukan praktek hipnosis, siapa yang mengendalikan? Pikiran dan perasaan. Orang-orang hebat itu dia betul-betul jaga tuh pikirannya dari pikiran-pikiran kotor dan pikiran-pikiran benci. Hatinya juga dijaga. Dan orang-orang hebat itu dijaga dari pikiran-pikiran merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, mencaci, mencibir. Waduh, itu kotoran yang sangat luar biasa. Kalau itu terus-menerus dikelola, jangan tidak cuma menjadi penyakit, tetapi kegagalan, dan kegagalan itu akan diturunkan ke anak cucu. Dan itu berbahaya. Paham ya? Jadi dari sini sudah mulai paham belum? Sudah mulai paham ya? Pikiran dan perasaan itu mempengaruhi ya kan? Makanya, ayo sekarang mindsetnya jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan belajarnya nanti pulangnya dapatnya asal-asalan. Ya paham ya? Pikiran dan perasaan itu luar biasa, dan ini yang menentukan nasib kita, yang menentukan masa depan kita. Dan ternyata ini adalah siklus energi terbesar dalam dunia itu adalah pikiran dan perasaan. Karena itu berbicara pada wilayah kuanta dan energi. Kalau panjenengan datang ya, kalau misalnya panjenengan datang ke klinik saya gitu, atau panjenengan datang ke dokter senior, pernah datang ke dokter senior, datang, kenapa tuh sakit? Udah sembuh kok, enggak sakit, udah minum ini aja pulang, enggak perlu dicek up, sembuh. Karena apa? Energinya sudah positif di dalam dirinya. Atau datang ke kiai, datang ke ustaz, kenapa bu lagi ada masalah ustaz? Sudah istighfarnya aja yang banyak, pulang-pulang sehat, pulang-pulang sembuh. Kenapa itu? Karena dia sudah mengelola energi dan vibrasinya. Yang menjadikan kita ruwet apa? Karena pikiran kita tuh banyak liciknya daripada sehatnya. Ayo coba. Ada tetangga sehat, ada tetangga dapat rezeki lebih, udah pikirannya gak kawan. Tidak berdoa justru, ya Allah, dia nikmat mendapatkan nikmat dari Engkau. Berikanlah saya juga nikmat yang sama seperti ini. Bagaimana? Kalau seperti itu kan keren. Kalau panjenengan kan enggak grudel deh. Terus ada fitnah mana? Ada fitnah. Oh paling sari. Paling macam-macam. Makanya yang menjadikan tidak baik itu orang lain atau diri kita sendiri. Diri sendiri. Sudah tahu rumusnya. 7 level dalam diri. Brain concept. Ada level fisik yang nampak. Ada pre-physical body. Pre-physical body itu adalah pre-physical body itu ada unsur sebelum fisik yang nampak ini, yang tadi sudah saya lihat. Ada astral level. Astral level itu menjadi betul itu. Tetapi begini, beda antara ustadz yang murni ustadz dengan ustadz yang kayak saya ngerti pengetahuan ilmiah misalnya. Astral level ini tidak harus selalu orang yang bisa melihat jin itu adalah orang yang di sana ada efek khas jinnya, tidak selalu. Karena di dalam tubuh kita itu sudah ada elemen itu. Ada orang yang bisa melihat misalnya makhluk astral misalnya.
Ada sebagian ustadz yang mengatakan, loh, elemen di dalam tubuhnya ada itu Ustaz. Loh, bukan elemennya, karena kita diwadahi itu. Karena kita diwadahi, diberikan itu, tinggal mau mengaktifkan atau tidak. Tetapi tidak menjadi fitnah. Oh, berarti di dalam tubuhnya ada jin juga, orang itu bisa melihat jin. Ini keliru bahannya secara ilmiah. Ada astral level. Astral level itu adalah indera keenam kita itu sudah diwadahi. Mau dioptimasi apa tidak, itu aja. Ada yang apa namanya, mengelola itu, ada yang tidak. Kalau saya tidak perlu saya kelola. Kenapa? Saya tidak tertarik. Ada juga yang tertarik mengelola itu sehingga aktif indera keenamnya, sehingga astral itu bisa dilihat. Padahal sebenarnya dalam 7 level dalam diri manusia, astral level itu memang anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Sekarang begini, ketika peristiwa Isra Mi'raj atau Nabi mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, ya, Jibril itu nampak nyata sebagai bentuk fisik atau enggak? Penjelasan di sini. Nah, kita tidak tahu astral level ini yang nanti bisa menjadikan koridor, sehingga selama ini tidak menjadi gak karuan itu berpendapatnya dan menjadi fitnah. Nah, makanya pengetahuan itu harus bagaimana? Harus holistik ya, harus lengkap ya. Sehingga panjenengan tidak salah kaprah memahami sesuatu. Akhirnya tidak lagi menjadi fitnah. Bagi panjenengan yang pro pemerintah, ya sesekali baca berita-berita yang anti pemerintah. Selama ini yang anti pemerintah nggak mau sama sekali baca berita-berita yang pro pemerintah. Sehingga apa? Doktrin itu. Panjenengan diisi yang buruk-buruk, akhirnya produknya buruk atau baik? Buruk. Lah iya, karena pengetahuan panjenengan selama ini tidak independen itu apa? Selama ini pengetahuan kita itu parsial, tidak pernah independen. Ya, meskipun saya di sana ada berita-berita yang anti pemerintah, saya harus membaca berita yang pro pemerintah. Sehingga ada keseimbangan di dalamnya. Begitu juga knowledge tentang apapun, panjenengan harus independen. Jangan cuma dari satu sumber. Kalau dari satu sumber saja akan menjadi kerdil. Kacamatanya nanti kacamata kuda. Kaca endingnya apa? Pokoknya itu. Ya, tidak boleh. Yang keempat ada emotional domain. Ini di dalam bahasa neurosains ada amigdala. Di dalam otak kita itu ada amigdala, pusat emosi, pusat perasaan, pusat merasa, gitu ya. Terus kemudian ada mind domain, ada lower spirit dan high spirit. Yang paling tinggi di dalam diri kita itu adalah nilai-nilai spiritual yang digerakkan oleh Allah. Makanya sebenarnya segala sesuatu yang sampai kepada kita itu hati-hati loh ya. Itu adalah anugerah semua, given, dikasih. Tidak ada karena jerih payah diri kita sendiri, tidak ada. Kita cuma berkewajiban untuk mengelola dan menjaga keamanannya dengan baik. Jadi rezeki dikasih, semua yang ada dalam diri kita itu dikasih, termasuk jodoh itu dikasih oleh Allah. Bukan upaya kita itu. Ada banyak orang yang dengan strategi yang sama nggak dapat jodoh sama sekali gitu kan. Saya doakan berjalan dulu segera. Amin. Artinya hal-hal yang seperti itu tidak boleh dikendalikan sedemikian buruk, itu tidak boleh. Karena itu harus seimbang, pengetahuan itu harus seimbang. Modalnya bagaimana? Modalnya satu, the power of energy psychology. Ini adalah energi psikologi sebenarnya. Kalau panjenengan ingin sukses, ingin berbahagia, ingin berkelimpahan, modalnya tiga. Satu, positif thinking. Ya tadi, karena pikiran itu memproduksi, otak itu memproduksi 60.000. Yang kedua adalah positif thinking. Karena perasaan itu adalah 5.000 jauh lebih kuat daripada pikiran. Dan yang terakhir positif motivasi. Motivasinya selalu baik, terus selalu baik. Jangan sampai bermotivasi untuk tidak melakukan yang tidak baik, apalagi berintrik, berstrategi untuk melakukan kejahatan. Hati-hati, suatu saat akan dituai sendiri. Motivasinya harus selalu baik. Bagaimanapun kondisinya harus selalu baik. Saya kira ini sebagai pendahuluan. Sebagai pendahuluan, panjenengan paling tidak belajar hypnoteaching atau hipno yang lain. Panjenengan sudah punya mindset. Sehebat apapun itu teknologi, sehebat apapun itu teknik dan strategi, kalau panjenengan tidak punya keyakinan dan pikiran positif, percuma akan menjadi gagal, akan menjadi tidak berarti. Oke? Saya kira itu. Sekarang kita ke hypnoteaching untuk pemula. Hypnoteaching untuk pemula. Jadi hypnoteaching untuk pemula
Begini, kekuatan terbesar dalam diri manusia itu ada di dalam pikiran bawah sadar. Ya. Consciousness, pikiran sadar itu cuma 12% saja. Sesuatu yang nampak di permukaan ini 12%. Yang paling dominan apa? Subconscious mind, 88%. Subconscious mind ini terbagi menjadi satu supramental mind. Hati-hati, ini berbicara pada wilayah kontak. Makanya panjenengan kalau lihat YouTube, kalau bisa YouTube-nya seimbang. Jangan melihat ustaz-ustaz yang keras-keras. Nanti panjenengan terpitalisasi, jiwanya juga keras. Sesekali melihat ustaz-ustaz yang nyeleneh-nyeleneh, biar ada seimbang. Karena apa? Kalau sering lihat video itu, film itu, ya karakternya tidak jauh-jauh dari situ. Karena itu mempengaruhi alam bawah sadar. Kenapa adik-adik yang sebelum balik itu tidak diperbolehkan nanti melihat film-film porno atau tidak senonoh? Karena nanti akan meniru masuk alam bawah sadar gambar. Atau begini deh, kita sering mengikuti pelatihan-pelatihan dari motivator-motivator hebat misalnya, orang-orang kaya misalnya. Biasanya, you kalau punya cita-cita, punya mobil mewah, tempel di tembokmu, you setiap hari melihat gambar itu dan tak motivasi untuk mendapatkannya. Kalau you pengen umrah atau pengen haji, you tempel deh Ka'bah di dalam kamarmu. You akan melihat setiap hari Ka'bah sehingga kamu terinternalisasi dalam bawah sadar kamu dan kamu termotivasi untuk datang ke Ka'bah. Paham ya? Ini pada wilayah Ka'bah. Makanya adik-adik itu penting kan dikasih gambar-gambar seperti ini. Imajinasinya selain jalan, karena itu memang alam bawah sadar mempengaruhi, gitu. Ya, makanya lihat yang baik-baik saja. Itu supramentalnya berbicara pada wilayah Ka'bah. Lebih halus lagi, ya, subliminal mind atau kata-kata bukan nama. Kata-kata bukan nama. Makanya ada namanya self-talk atau self-affirmation. Ya Allah, sehat, 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 sehat. Bangun, ketika sudah berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, jadikanlah saya hari ini jauh lebih bahagia, jauh lebih beruntung, urusan saya mudah, anak-anak saya juga manut semuanya. Usaha yang saya lakukan, mendidik yang saya lakukan, bisnis yang saya lakukan, mudahkan ya. Itu adalah masuk ke subliminal mind, kata-kata, bukan nama ya, kata-kata. Makanya self-talk, berbicara untuk diri kita sendiri, itu sebagai hipnosis untuk diri kita sendiri. Panjenengan berdoa itu hipnosis atau tidak? Yes. Hipnosis untuk diri sendiri, itu namanya self-talk. Ya Allah, saya lebih bahagia, 100 kali lipat jauh lebih beruntung, 100 kali lipat jauh lebih bahagia, 100 kali lipat jauh lebih mudah urusan saya hari ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ditutup. Itu namanya self-talk. Nah, self-talk ini self-affirmation. Self-affirmation itu adalah berkata kepada diri sendiri, tapi diinternalisasi. Makanya hebat. Kalau sering-sering diucapkan dan itu diyakini akan menjadi hebat betul. Karena itu masuk pada wilayah subliminal mind, alam bawah sadar. Kalau panjenengan percaya sama doktrin Ustadz panjenengan dan mengikuti caranya, berarti apa ya? Berbicara pada wilayah subliminal. Jangan ikuti kelompok yang lain, ikut kelompok ini saja. Kelompok yang ini adalah nyunah, yang lain tidak nyunah. Apa ya? Ini subliminal mind. Kata-kata itu doktrin, ya doktrin. Saya yakin salah satu agama yang tidak didoktrin itu adalah Islam. Yang lain doktrin semua. Ayo, percaya sama Allah, di dalam diri Allah, paham ya? Doktrin semua itu. Islam bukan doktrin. Tetapi ada banyak selama ini yang kita mengikuti selain Islam, gayanya itu. Islam itu untuk doktrin didik. Kalau tidak ustadznya nggak mau gitu ya. Waduh, ini bagaimana? Kacamatanya sudah kacamata kuda. Belum sudah blocking mental. Ya belum sudah blocking mental. Ya karakternya sempit. Ya seperti itu. Jadi tidak bijak dan keras. Panjenengan bisa lihat postur tubuh ustadz yang kalem dengan ustadz yang keras itu kelihatan dari tubuhnya atau dari perawakannya. Oh, kelihatan keras. Ya, mudah-mudahan saya tidak keras. Tapi ada jaketnya. Begitu ya. Dalam beberapa hal begitu. Jadi itu terinternalisasi dan masuk ke alam bawah sadarnya dan itu auranya keluar dan bisa kita lihat. Ya, dan yang paling harus di dalam diri seseorang apa? Subtle causal mind. Subtle causal mind ini adalah suara dan kata-kata. Suara dan nama. Salah ketik itu. Suara dan nama. Jadi nama seseorang itu mempengaruhi yang dikasih nama. Karena itu hati-hati ngasih anak. Kasih anak itu hati-hati karena anak itu mempengaruhi, nama itu mempengaruhi yang dikasih nama. Ada namanya pasien saya itu ada kemiripan.
mohon maaf lahir batin yang punya anak Kenzo ya, Kenzo. Pasien saya itu hampir 80% namanya Kenzo, semuanya berkebutuhan khusus. Ini kebetulan atau tidak? Tidak. Rasulullah itu Islam mengajarkan kalau asma rekomend Allah. Sebagus-bagus nama itu ya Muhammad, Ahmad, Hamid, Abdul, ya atau panjenengan berujuk pada nama-nama Ahlul Bait bagi yang perempuan Aisyah, Fatimah, Khadijah, Az-Zahra, ya Humairah dan yang lainnya. Itu penting. Kenapa? Karena nama itu bekerja 24 jam dan ini yang paling halus dalam diri seseorang. Makanya mbah-mbah kita dulu ngasih nama siapa namanya Kainun Ojo lor-lor diganti sopo kasih orang nama Aisyah aja. Kalau diganti nama Aisyah sehat, gak penyakitkan. Loh, ilmiah itu, jangan main mbah-mbah kita dulu. Ya. Ada namanya keren, namanya siapa? Albert. Yang punya orang Islam, karena nggak ngerti Al-Quran dikasih nama Albert. Sakit-sakitan, nggak cocok dikasih Albert. Terus kemudian dikasih nama apa? Joko. Setelah Joko saya terlalu ya rezekinya. Dan sekarang orangnya Sugri, namanya Joko. Paham ya? Nah ini Islam itu sedekah. Makanya hati-hati ngasih nama. Termasuk begini. Dengan keyakinan Feng Shui orang-orang Cina. Dengan keyakinan Feng Shui orang-orang Cina. Ngasih nama perusahaannya itu harus berdiri ratusan juta orang-orang Cina. Kenapa sih namanya Matahari? Kenapa sih namanya Indomaret? Kenapa namanya Alfamart? Dan terbukti Alfamart ada di mana-mana dan Indomaret di mana-mana. Nama itu beli ratusan juta itu. Nama perusahaannya dikasih nama, ya dikasih nama. Baik sekarang dari sisi jumlah, ya dari sisi jumlah. Warna, ada namanya psikologi warna, ada namanya psikologi nama. Nama itu mempengaruhi yang dikasih nama. Apa tadi kita harus pilih. Dulu sebelum Psikoker, nama perusahaan saya itu AV Sena Center atau Ibnu Sina. Dan ternyata ketika AV Sena itu tidak hoki dengan nama saya, gitu. Dan ruwet pada waktu itu. Saya bertahan kurang lebih 3 tahun dan banyak kasus. Setelah saya ganti nama dengan Psikoker, ternyata keren, ada percepatan. Apakah ini kebetulan? Tidak. Di dalam Islam itu ada namanya ilmu hisabiyah. Ilmu hisabiyah itu adalah ilmu menghitung. Kalian sudah tahu depan sudah jadi tidak hari ini? Hisab kita sudah tentukan. Ya, Idul Adha kapan? Arafah kapan? Sudah ya? Sudah. Tanpa harus melihat ru'yah kan? Validitasnya bagaimana? Validitasnya 99%. Validitasnya. Tinggal ru'yah itu adalah memvalidasi akhir benar atau tidak. Paham ya? Tapi ternyata ilmu hisabiyah ilmu yang paling ampuh. Ya. Dan ternyata sebelum itu semua, tapi ada di antara kita itu yang remeno hitung-hitungan gitu. Remeno hitung-hitungan. Kalau saya harus bijak. Kenapa sih orang tua dulu kok harus gitu? Dia punya ilmunya. Orang Islam saja punya ilmu menghitung. Oh nanti ini ketinggian hilal sekian derajat. Ketika dihitung ketinggian hilal sekian derajat. Setelah dikonfirmasi betul. Ayo, ini makanya jangan meremehkan ilmunya orang-orang tua dulu gitu. Jeneng bojone sapa? Jeneng bojone sapa? Calonnya sapa? Dihitung ya. Cuman yang parah itu berlebihan sekarang itu. Setelah tidak cocok, nggak boleh. Padahal sudah saling cinta. Akhirnya nanti jadi fitnah. Akhirnya nanti salah satunya nggak jadi menikah gara-gara cintanya itu tadi dipaksakan tidak boleh gara-gara nama, gara-gara hari kelahiran. Ini nggak dewasa. Sebenarnya kalau di Islam meskipun namanya beda itu bisa dikondisikan juga Indonesia ya. Tetapi ya sekarang nggak sah. Dan orang-orang tua dulu itu lebih ilmiah daripada kita. Lebih ilmiah dari kita. Namanya ilmu titek. Ilmu titek. Titek ini dia sesuai ini, kok ini. Ya. Ilmiah apa tidak? Ilmiah daripada ilmiahnya orang sekarang. Ilmiahnya orang sekarang kan di laptop, validitas, reliabilitas, dan datanya bisa dibuat. Dimodifikasi datanya. Kalau orang tua dulu pakai alam dan nggak pernah berbohong. Tetapi orang tua dulu banyak difitnah jadi klinik gara-gara ini. Ayo, yang bijak siapa? Yang bijak siapa? Yang salah siapa? Kita kadang yang salah. Orang tua dulu jauh lebih ilmiah dari kita dan tahunan itu. Golek, desbayar dari pojok nanam ini, dipaksa nanam perangnya banyak. Paham maksudnya? Itu ilmu titek. Lebih ilmiah daripada kita yang sekarang. Ilmiah kita itu ilmiah-ilmiahan. Paham ya? Tetapi kita yang kita salahkan orang tua dulu.
So Islami lagi kan? So Islami itu nggak Islami itu menjadi tidak boleh. Enggak, ini saya bukan cakrawala panjenengan. Oke, sekarang kita lebih dalam lagi, kita ke hipnosis ya. Nanti habis itu kita praktek. Apa sih hipnosis? Salah satu cabang disiplin ilmu psikologi yang mempelajari tentang pola pikir, ya, bukan bidang ya, paham ya? Pola pikir. Sebagai ilmu untuk memberikan perintah atau sugesti kepada pikiran bawah sadar individu, bukan benda. Lagi-lagi bukan benda. Terus yang ketiga, ada sebagian ahli mengatakan seni komunikasi untuk mempengaruhi individu dalam menurunkan gelombang otaknya dari beta ke alfa dan zeta. Kapan sih waktu terbaik untuk mensugesti atau menghipnosis? Ketika gelombang otak itu di theta. Nanti saya ajarkan di theta. Jadi hipnosis adalah ilmu pengetahuan teruji secara ilmiah dan lebih dari 200 tahun. Ayo, lebih dari 200 tahun. Ilmu ini ilmu kuno. Jadi kalau sebagian ada yang mengatakan silakan ustadz yang lain berpendapat, tapi saya diambak saya sendiri, saya sudah menerapkannya dan tidak harus tertidur seperti hypnostage itu, tidak perlu tertidur. Panjenengan mendengarkan suara saya, panjenengan fokus apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan itu pun sugesti dari itu hipnosis namanya. Apakah semua hipnosis harus tidur? Tidak. Panjenengan melakukan perintah-perintah ustadznya, padahal itu tidak masuk akal panjenengan melakukan itu apa? Itu hipnosis itu. Kalau hipnosis harus tertidur, itu kabeh. Jadi sudah lebih dari 200 tahun dan dapat digunakan sebagai intervensi medis yang bersifat non farmakologi. Ada enggak pendekatan modern yang lebih keren dari hipnosis, yang bisa mendampingi hipnosis, yang selama ini digunakan untuk ibu melahirkan, untuk untuk bedah dan yang lain-lain agar tidak sakit? Pakai apa? Hipnosis. Biasanya kan dokter begitu, tidak sakit ya bu, sakitnya hilang sudah. Bu tidak sakit ya, ya disuntik sebentar lagi ya nak, sakitnya tidak ada. Lihat ke atas, lihat ke atas, lihat ke atas ada jejaknya ya disuntik, tidak ada sakitnya. Dan tidak nangis itu. Itu apakah tidak hipnosis? Hipnosis pak. Makanya jangan salah paham dengan hipnosis. Ahli hipnosis tidak memakai kekuatan gaib. Sekali lagi bukan benar. Mistik dan gangguan makhluk halus. Bukan. Hipnosis itu tidak ada hubungannya dengan itu. Kalau makhluk halus bukan urusan saya. Itu urusan peruqyah. Urusan peruqyah. Dan saya biar saya lebih baik mengambil yang ilmiah daripada yang model-model. Seperti itu kan Pak Hukum rata-rata. Saya panjenengan datang ke orang bintang. Ini panjenengan percaya beneran nih. Beneran nih. Hukum rata-rata tuh ilmiahnya bisa dengan kontrol tidak? Tidak bisa. Tetapi kalau hipnosis bisa dikontrol. Ya, kalau panjenengan tidak mau dihipnosis, tidak bisa dihipnosis. Bisa dikontrol. Artinya antara pelaku dengan yang dihipnosis bisa mengontrol. Tapi kalau panjenengan ke orang pintar, bisa ngontrol enggak panjenengan? Beneran apa enggak? Ibu diganggu, bisa enggak? Tidak bisa. Atau tukang rupiah misalnya, rupiahnya nanti gini-gini, bener enggak ya? Wallahu a'lam begitu ya. Tetapi hipnosis bisa kita kontrol. Oke, penemunya siapa? Hipnosis non-verbal. Ada namanya magnetism mesmerism. Itu Franz Anton Mesmer. Kapan itu? Ditemukan 1734 1815. Ini ilmu tua ini. Jadi magnetism mesmerism itu pakai tadi energi. Terus kemudian penemu hipnosis modern itu namanya James Brack. 1795 1860. Hipnosis modern atau neurohipnologi. Dalam bahasa neuroimmunologi namanya neurohipnologi. Jadi ilmu pengaturan gelombang otak. Bukan orang itu gendam dan lupa semuanya sehingga mas-masannya dikasih semua, atau dia bisa diperkosa misalnya. Tidak bisa hipnosis, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dan hipnosis tidak bisa melakukan seperti itu. Atau uya-uya begini ya, uya terus kemudian pakai ini. Itu kan hipnosis, itu permainan itu. Itu ada skenario nya ya, dibuat seperti itu biar panjenengan tertarik. Padahal ya tidak mungkin dibuat seperti itu. Panjenengan sih percaya sama yang kayak begitu ya. Makanya ini panjenengan saya pahamkan biar pinter dulu, biar pinter, biar tidak ikut-ikutan keumuman. Oke. Kita lebih dalam lagi. Selama ini ada banyak persepsi negatif tentang hipnosis. Satu, hipnosis itu harus tertidur. Dan hipnosis itu tidak sadar. Padahal hipnosis itu antara sadar dan tidak sadar. Dipanggil masih dengar, telinganya masih dengar hipnosis itu.
Butuh ritual khusus, nggak ada ritual khususnya, nggak ada hipnosis itu. Harus panjenengan mandi bola atau mandi apa itu nggak ada. Apalagi mandi kembang. Mandi kembang nggak ada. Nggak ada. Oke, memasuki alam lain, nggak perlu memasuki alam lain. Bukan wilayah kita. Alam kita kan cuma ada alam rahim, alam ya sudah. Nggak memasuki alam lain nggak mungkin kita itu dimensinya berbeda. Ada mantra dan jimat. Ya, nggak perlu pakai mantra dan jimat. Mantranya cuma dengarkan saya, tenang, tarik nafas, buang nafas. Nggak perlu seperti itu apa bisa? Bisa. Ada namanya nanti hipnosis non verbal. Nah, jadi kan, ya kalau diajarkan hipnosis non verbal ini memang harus ada beberapa olahraga khusus kalau hipnosis non verbal. Nanti panjenengan saya kasih tahu bagaimana sambil hipnosis orang. Tidak perlu ngomong, saya sentuh aja. Ya, tidur dia, tidur. Bisa. Nah, itu hati-hati. Apakah hipnosis itu dibantu jin atau setan? Tidak bisa. Karena ini adalah wilayah ilmiah. Tidak bisa dibantu jin atau setan, tidak bisa. Kecuali yang kesurupan. Yang kesurupan sudah jelas ya. Oke, ini manfaatnya. Ada medical hipnosis, hipnoanestesia. Ini untuk tadi itu untuk bedah dan yang lain-lain. Ketika dioperasi dan tidak sakit. Ada metaphysical hipnosis, metafisik. Apakah dia sakit karena Allah atau sakit karena yang lain bisa dibedakan. Ada forensik hipnosis. Forensik hipnosis ini untuk kejahatan, pencurian dan yang lain-lain, agar dia memberikan informasi yang detail dan jujur, maka ya target kejahatan itu atau pelaku kejahatan harus dihipnosis sama polisi biasanya. Biasanya pakai terapi kejut biasanya polisi, digedak, ayo ngomong. Nah, itu apa ini hipnosis itu? Ada tekniknya itu, sehingga orang nggak mungkin, udah kaget itu nggak mungkin, tidak jujur semua. Terus kemudian komedi hipnosis ini yang pada sering jadi di TV. Untuk hipnosis, Robbie Rafael, Denny Darko, terus siapa lagi? Uya, siapa lagi? Deddy Corbuzier awal-awal dulu pakai belum, ayo tidur. Padahal orang-orangnya sudah dipilih semua. Ada hipnoterapi nanti untuk penyembuhan. Ada hipnoselik, jadi yang untuk jualan. Ada hipnobirthing, jadi bunda-bunda biasanya di rumah sakit atau rumah bersalin kan diajarkan ini. Bunda tarik nafas, buang nafas. Nanti melahirkan seperti BAB ya, melahirkan seperti BAB. Rasanya enak, ya, yuk tarik nafas, buang nafas. Sakitnya hilang ya, yuk sakitnya hilang, tarik nafas, buang nafas, ayo. Sudah selesai. Ya, kan? Ada yang belum teaching, nanti saya ajarkan. Yang belum teaching kita belajar. Ada yang belum slimming, itu untuk menguruskan yang gendut. Ada yang parenting, banyak ya, jadi banyak sekali. Oh ini, sekarang pakai struktur atau prosedur hipnosis. Prosedur hipnosis, ya. Pertama pre-induction, pre-talk, ya, pre-talk itu harus ada permulaan. Contoh misalnya, ayo adik-adik, anak-anak dalam satu kelas ini ya, semuanya baik-baik, semuanya tenang, tidak boleh nakal ya, kata-kata itu tidak boleh. Karena yang diterima oleh otak kita itu adalah kata-kata terang. Jangan pernah menggunakan kata-kata negatif dalam hipnosis. Harus dibalik. Tidak boleh nakal ya, tidak boleh. Harus baik ya, sabar, tenang. Lebih tenang anak-anak. Jangan nakal ya, nakal udah ini. Jangan nakal ya, jangan ramai ya, ramai. Karena apa? Kata-kata terakhir saya pakai. Harus belajar. Jadi harus yang dipakai adalah ya lebih tenang ya, anak-anak tenang ya. Ramainya lupa ya, ramainya lupa. Ya ramainya lupa ya, lebih tenang ya, ramainya lupa. Jangan ramai. Ya paham ya? Kata-kata terakhir. Itu namanya pre-talk. Terus yang kedua suggestible. Suggestible ini berdasarkan standar hipnosis suspectable sekarang ya. Individu itu terbagi menjadi 85% moderat, 10% mudah, dan 5% sulit. Jadi ada 85% orang itu bisa dihipnosis kalau mau. Kalau tidak mau ya tidak bisa gitu. 80% moderat, 10% mudah. Ada orang yang sangat mudah dihipnosis. Ya, dengarkan kata-kata saya sugesti. Biasanya itu gampang kena ini. Kena santet kayak gini gitu. Biasanya 5% itu, 10% itu mudah. Dan ada 5% orang yang dihipnosis tidak bisa. 5% sedunia ya. Jadi kita ini rata-rata moderat.
Kalau mau dihipnosis ya mau, kalau tidak ya tidak bisa. Paham ya? Ini ilmiah banget. Jadi tidak bisa kalau dikatakan bahwa semuanya dipukul rata itu tidak bisa. Oke. Induction itu relaksasi. Katalepsi, katalepsi ini tanda-tanda yang ketiga adalah the belly, tangan jatuh, tarikan nafas, angka relaksasi 5, 4, 3, 2, 1, buka mata. Saya hitung sampai hitungan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semakin dalam gitu ya, semakin nyaman. Itu hipnosis. Oke, habis ini kita latihan. Ini kan praktek. Ya. Oke, jadi di level test ada fokus atau nyaman, gerakan minim. Oke, sekarang kita latihan dulu. Sugestinya dicoba dulu. Ya, kita mau tangan baja, jari lengket atau tangan berbunyi. Kita pakai jari lengket aja. Saat tes pelajaran sugestinya yang bagus yang mana? Apakah pelajaran masuk 10%, 5% atau 85%? Ayo tangannya didirikan semua. Konsentrasi, fokus, tangannya seperti didirikan semua. Jari telunjuk ditempelkan dengan jari ibu jari dengan ibu jari. Oke. Sekarang lihat di dua jari ini saja. Abaikan yang lain. Konsentrasi fokus di situ, konsentrasi penuh. Dilihat jari telunjuk dengan jari ibu jarinya menempel. Semakin keras. Oke. Sekarang saya kasih lem. Dengarkan sugesti saya. Sekarang saya kasih lem. Lem ini adalah lem paling lengket di dunia. Sekali lagi, lem ini lem paling lengket di dunia. Oke. Semakin nanti panjenengan berusaha untuk membuka, semakin lengket. Saya hitung sampai hitungan 8. 1, semakin lengket. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semakin lengket. Konsentrasi semakin lengket. Oke. Ada yang bisa dibuka? Dibuka saja. Yang tidak bisa? Ada yang tidak bisa? Ayo, ada yang tidak bisa? Itu, ada yang susah? Ada yang tidak bisa? Itu belum bisa dibuka. Nah, itu sugestinya bagus. Sekarang saya ambil, biar kebuka lagi. Sekarang saya ambil. Coba. Lepas ya. Lepas. Oke. Ini sugestinya yang bagus. Itu sugestinya yang bagus. Paham ya? Itu yang masuk 5%. Kalau kita doa ke ibu itu. Doanya mandi. Itu sugestinya bagus. Ya, sugesti. Dan ini bisa dilatih. Bisa sederhana ya. Jadi bisa nempel, kalau tidak bisa berarti sugestinya bagus. Dia yang masuk 5%. Kelemahannya kalau punya hajat besar, dia gampang terijabah, gampang terjadi. Tetapi kelemahannya gampang digendam. Paham ya? Itu sugesti, itu sudah latihan. Tetapi ini masing-masing di antara kita bisa berlatih. Kalau dilatih fokus. Itu tadi kan cara cepat yang saya lakukan ternyata ada yang sugesti. Jadi ruangan ini rata-rata moderat. Yang paling bagus ada itu dulu. Ya, 5% sini. 5% dia mudah, dia masuk 10% yang mudah. Oke, struktur hipnosis ini sudah selesai. Gelombang otak, kita belajar di gelombang otak ini coba lihat. Di gelombang otak ini ada beta, ada alfa, ada theta, ada delta. Kalau beta itu adalah otak jaga. Kalau alfa itu sudah mulai semakin nyaman. Theta ini adalah waktu yang terbaik, frekuensinya 4 sampai 8 Hz. Ketika saat individu dalam kondisi hipnosis itu di gelombang theta, atau meditasi dalam, atau hampir tertidur, tapi tidak tidur, atau tidur disertai mimpi, itu gelombang otak di theta. Terus kemudian frekuensi ini dalam kondisi bawah sadar. Kalau delta 0 sampai 4 Hz itu sudah tidak bisa disugesti, ini sudah tidurnya di gelombang roh. Makanya begini, kalau panjenengan nanti menghipnosis adik-adik, itu 5 menit menjelang tidur, 5 menit ketika tidur. Ini gelombang otak di theta, disugesti. Nah, mulai hari dan seterusnya, kamu pintar bahasa Arab ya. Nah, mulai hari dan seterusnya, kamu lebih berani belajar matematika. Nah, mulai hari dan seterusnya, kamu 100 kali lipat jauh lebih pintar matematika. Ada yang takut trauma matematika dan yang lainnya. Itu dengan hipnosis ini. Jadi alam hipnosis itu tidak selalu harus tertidur kok. Hipnosis itu adalah berbicara pada wilayah sugesti. Kapan waktu terbaik? Ketika gelombang otak dalam kondisi theta, 5 menit sebelum tidur,
5 menit ketika tertidur. Nanti ada waktu-waktu yang lain. Oke, apa sih hypnoteaching? Ini saya kasih tahu. Ternyata hypnoteaching ini banyak dilakukan di Finlandia. Finlandia itu menjadi kiblat pendidikan dunia terbaik itu di Finlandia. Apa hypnoteaching? Teknik dan seni mengajar dan komunikasi yang memanfaatkan sugesti positif dengan cara mengkondisikan gelombang otak dan mental peserta didik agar lebih kooperatif dan bersemangat dalam pembelajaran. Ya, itu hypnoteaching. Hypnoteaching ya. Dan ternyata Finlandia itu sering menggunakan teknik ini, tetapi tidak